Selanjutnya kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu ada sedikit materi dari Bapak Mukhlisin. Mungkin sebelum menyampaikan materi beliau, saya akan sedikit membacakan CV dari Bapak Mukhlisin. Jadi Bapak Mukhlisin itu adalah menamatkan pendidikan S1-nya di Teknik Nuklir UGM dan melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia pada bidang ilmu fisika. Untuk penugasan pada tahun 2018, beliau merupakan pengawas radiasi media, dan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Kasubdit Perizinan Fasilitas Kesehatan. Baik, mungkin itu sedikit CV dari Bapak Mukhlisin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mukhlisin untuk memberikan sedikit pemaparan. Kepada Bapak Mukhlisin, saya persilakan, Pak. Terima kasih Bu Nisa atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Profesor Eko Suprianto sebagai Presiden PTPI dan Bapak Ibu pengurus PTPI, Dr. Beni, Pak Hendy, dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Pak Hanafi sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan, beserta Bapak Ibu pembicara dari kementerian atau importir yang lain, serta Bapak Ibu peserta seminar online Master Plan Rumah Sakit yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada kami dari Bapeten untuk dapat menyampaikan pemaparan materi terkait dengan perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion, khususnya pesawat Sinar X CT scan. Adapun outline yang akan kami sampaikan meliputi 4. Pertama adalah pengawasan tenaga nuklir, kedua siklus pemanfaatan sumber radiasi pengion, ketiga perizinan pesawat Sinar X CT scan, keempat kebijakan perizinan di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa jenis radiasi tergolong menjadi dua, yaitu sumber radiasi non-pengion dan sumber radiasi pengion. Yang menjadi objek pengawasan Bapeten adalah sumber radiasi pengion, yang di dalamnya terbagi menjadi dua sumber, yaitu pembangkit radiasi pengion sebagai contoh pesawat CT scan, dan zat radioaktif sebagai contoh kobalt 60 yang digunakan untuk pengobatan kanker. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 10 tahun 97 tentang ketenaga nukliran, bahwa pasal 14 mengatakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas, dalam hal ini Bapeten, melalui 3 pilar, yaitu pembuatan peraturan, pelaksanaan perizinan, dan pelaksanaan inspeksi. Tentunya dengan 3 pilar pengawasan tersebut akan dijamin aspek keselamatan, aspek keamanan, serta aspek ketentraman atau safeguard. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa sih perbedaan Batan dengan Bapeten? Tentu sudah jelas seiring dengan adanya Undang-Undang 1097 bahwa Bapeten sebagai promotion body, Batan sebagai promotion body, sedangkan Bapeten sebagai regulatory body. Dan ini sudah ada keputusan Presiden nomor 7698 tertanggal 8 Mei 98 bahwa tugas Batan dan Bapeten sudah dipisahkan dengan adanya Undang-Undang 1097 tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 1097, di dalam ketentuan pasal 16 dikatakan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian di pasal 17 dikatakan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir, sebagai contoh pesawat CT scan, wajib memiliki izin pemanfaatan dari Bapeten. Di pasal 19 juga dikatakan setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu, sebagai contoh itu pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan, wajib memiliki izin, yaitu dalam bentuk surat izin bekerja sebagai petugas proteksi radiasi.
Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah ataupun oleh Bapeten sudah cukup detail dalam hal atau di bidang kesehatan. Regulasi yang terkait dengan pemanfaatan sumber radiasi di bidang kesehatan sudah cukup jelas, yaitu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29/2008 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir. Kemudian dijabarkan melalui Peraturan Kepala Bapeten Nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X, radiologi, diagnostik, dan intervensional. Kemudian ada sanksi pidana bahwa apabila orang ataupun badan hukum tertentu tidak memiliki izin pemanfaatan, maka dikenakan denda paling banyak 100 juta rupiah, tidak mampu bayar, maka kurungan paling lama 1 tahun. Kemudian apabila tidak memiliki SIB PPR, maka terkena pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta, tidak mampu bayar, maka kurungan paling lama 6 bulan. Ini adalah bentuk kerjasama yang sedang atau sudah dilakukan oleh Bapeten. Dalam hal ini sudah ada MOU antara Kementerian Kesehatan dengan Bapeten. Kemudian terkait dengan penegakan hukum juga sudah ada kesepakatan antara Bapeten dengan pihak Polri. Dan ini beberapa contoh alat-alat yang tidak memiliki izin pemanfaatan namun digunakan sehingga ada sanksi yang diterapkan oleh pihak yang berwajib. Namun Bapeten tentu berupaya dengan adanya koordinasi antara Bapeten, Kemenkes, ataupun dengan Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten, Kota, yang diusung pertama kali adalah aspek pembinaan terlebih dahulu sebelum ada penegakan hukum. Kemudian mengenai siklus pemanfaatan, apabila pesawat sinar X, misalkan CT scan itu diimpor, maka harus diajukan izin impor dan pengalihannya, kemudian baru bisa dialihkan kepada pihak pengguna, dalam hal ini rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit mengajukan permohonan izin, kemudian dilakukan evaluasi oleh Bapeten, apabila memenuhi akan terbit izinnya, namun apabila tidak memenuhi akan dikembalikan dan pemohon izin akan menindaklanjuti kekurangan persyaratannya. Dan hal itu juga berlaku untuk produksi alat X-ray yang ada di Indonesia. Memang saat ini belum ada yang mampu atau belum ada pesawat CT scan yang diproduksi di dalam negeri, namun alat-alat X-ray general, kemudian mobile itu sudah ada yang melakukan produksi di dalam negeri. Alat sudah tidak digunakan, maka ketentuan yang berlaku harus dilakukan pengelolaan limbah. Dalam hal ini untuk pesawat sinar X dikategorikan sebagai limbah B3, kemudian baru diajukan penetapan penghentian kegiatan agar tidak dilakukan pengawasan oleh Bapeten. Kemudian terkait dengan jumlah pesawat sinar X dari Aceh sampai Papua, ternyata ada 7.391 pesawat sinar X yang memiliki izin pemanfaatan dari Bapeten. Namun tentu jumlah ini ada yang tidak tercover, dalam hal ini ada alatnya namun belum diajukan izin pemanfaatannya ke Bapeten. Dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah pemanfaat yang paling besar yaitu di Provinsi Jawa Barat, kemudian disusul DKI, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian dikaitkan dengan jenis pesawat sinar X, jumlah pesawat CT scan yang ada di Indonesia itu berjumlah 938, dan tentu semakin tahunnya jumlah penggunaan alat CT scan itu naik dengan cukup signifikan. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu alat-alat yang dipakai atau akan dibeli oleh Bapak Ibu semuanya, dan tentu jenis-jenis ini akan mempengaruhi terhadap sistem keselamatan yang nantinya akan berdampak pada pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh Bapeten. Mengenai proses perizinan, apabila perizinan itu tergolong sebagai perizinan pemanfaatan radiologi, diagnostik, dan intervensional sebagai contoh pesawat CT scan, maka izin yang diajukan ke Bapeten cukup 1 tahap, yaitu izin penggunaan,
dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Namun kalau untuk radioterapi dan kedokteran nuklir ada multi tahap, yaitu izin konstruksi dan izin operasi. Di Bapeten, pengajuan perizinan sudah menggunakan full online, dalam hal ini menggunakan BALIS online yang merupakan kepanjangan dari Bapeten Licensing and Inspection System dan sudah diberlakukan sejak 2016. Kemudian dalam proses evaluasi juga sudah paperless, tidak lagi membutuhkan dokumen yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pembayaran pun dapat dilakukan di seluruh bank yang ada di Indonesia, dan penerbitan izin pun dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik. Sehingga dengan sistem inilah yang mempermudah, mempersingkat, dan tentunya harapan dari Bapak Ibu apabila ada pengajuan, izin cepat terbit, dan izin alat tersebut dapat digunakan sebagai layanan radiologi. Ini adalah contoh flowchart dalam pengajuan permohonan izin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29/2008, dikatakan bahwa pemeriksaan kelengkapan itu 3 hari, namun dengan adanya sistem online maka 3 hari itu kami lepaskan, tidak kami gunakan. Dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian dengan batasan waktu 15 hari kerja, kemudian apabila memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan izin setelah pemohon izin melakukan pembayaran. Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018 dikatakan bahwa pelaksanaan perizinan harus menggunakan online single submission. Sehingga di Bapeten pun sudah menerapkan apabila jenisnya itu adalah pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, maka terlebih dahulu harus mengajukan melalui sistem OSS. Namun apabila instansinya itu instansi pemerintah non-PLU, itu mengajukan langsung ke Bapeten melalui balis perizinan online. Dan ini contoh izin yang telah ditandatangani oleh Bapeten, sudah menggunakan tanda tangan elektronik bekerja sama dengan BSSN, BSRE. Dan apabila Bapak Ibu nanti ingin mengetahui lebih dalam apa syaratnya, kemudian bagaimana kriteria keberterimaannya, kami akan berikan linknya dan kami juga sudah siapkan soft file-nya. Mengenai tarif sudah detail, tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56/2014, pengajuan izin baru 1.050.000, perpanjangan 900, dan perubahan 110.000. Lantas bagaimana dengan persyaratan perizinan? Dalam pengajuan pesawat CT scan, syarat yang harus dilengkapi ada 2, yaitu syarat administrasi dan yang kedua syarat teknis. Syarat administrasi mencakup identitas pemohon, akta badan hukum, NPWP, izin pelayanan kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, serta lokasi penggunaan pesawat Sinar X. Namun apabila pelaku usaha atau pemohon izin itu telah memperoleh NIB nomor induk berusaha, maka syarat administrasi ini akan dinyatakan memenuhi oleh Bapeten. Namun khusus untuk izin pelayanan kesehatan harus melampirkan izin operasional komersial yang dikeluarkan oleh sistem OSS. Kemudian mengenai syarat teknis ada 10 yang harus dilengkapi. Pertama adalah spesifikasi teknis, kedua adalah data tabung insersi, denah ruangan, ukuran, bahan, dan ketebalan penahan radiasi, dokumen program proteksi radiasi, kemudian SOP, uji fungsi dan pengukuran paparan radiasi, uji kesesuaian, data pekerja radiasi, peralatan proteksi, dan data pendukung lainnya, yaitu persetujuan impor apabila alatnya didatangkan dari luar negeri. Kemudian mengenai data pekerja, pada pengajuan pesawat CT scan minimal ada 4. Yang pertama adalah dokter spesialis radiologi, yang kedua PPR, ketiga fisikal medis, dan keempat radiografer. Tentu personil tersebut wajib dilengkapi dengan data identitas, kemudian bukti pemakaian pemantau dosis perorangan, misalkan TLD, kemudian pemeriksaan kesehatan 1 tahun terakhir, dan dilengkapi juga dengan ijazah serta SIP atau STR yang masih berlaku.
Mengenai peralatan proteksi dan alat ukur radiasi, yang menjadi perhatian adalah bahwa alat tersebut harus memiliki sertifikat kalibrasi yang berlaku, khususnya untuk dosimeter perorangan baca langsung apabila CT scan-nya itu dapat dioperasionalkan menggunakan mode fluoro, dan harus dilengkapi dengan TLD setiap personel yang mengoperasikan alat tersebut. Peralatan proteksi lain seperti apron, tabir mobile, pelindung tiroid, pelindung gonad, dan lain sebagainya disesuaikan dengan jenis alat yang digunakan. Kemudian mengenai uji kesesuaian, ini sudah menjadi ketentuan bahwa uji kesesuaian wajib dilakukan untuk membuktikan bahwa mutu dari alat CT scan itu berfungsi atau memiliki mutu yang andal, sehingga apabila sudah mendapatkan sertifikat uji kesesuaian, maka aspek perizinan akan diterbitkan oleh Bapeten. Terkait dengan ukuran ruangan CT scan, sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala Bapeten nomor 8 2011 sudah cukup detail. Dalam hal ini, jenis X-ray-nya adalah CT scan, maka ukuran minimumnya panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 2,8 meter. Ukuran-ukuran yang tertera di dalam tabel ini adalah ukuran minimum. Dan tadi dari pemaparan Pak Hanafi juga sudah dijelaskan bahwa Kemenkes pun punya regulasi, dan yang menjadi tolak ukur tidak hanya ukuran, tetapi aksesibilitas, kemudahan meja atau berangkat pasien masuk itu juga menjadi perhatian utama dalam penyediaan ukuran ruangan. Kemudian juga pada saat pemohon izin itu mengajukan permohonan, apabila misalkan ukurannya itu misalkan 5 meter kali 3 meter kali 2,8 meter, maka syarat yang perlu dilampirkan ke Bapeten adalah perlu adanya rekomendasi ukuran dari pabrikan. Pertimbangan desain ruang CT scan ada 6. Pertama adalah desain ruangan CT scan perlu dilakukan perhitungan tebal perisai radiasinya oleh petugas proteksi radiasi dan fisika medis di semua titik proteksi radiasi, yaitu di dinding, di lantai, dalam hal ini misalkan di bawah lantai tersebut ada hunian, dan di atap itu harus dilakukan perhitungan oleh fisika medis atau petugas proteksi radiasi guna menjamin keselamatan radiasi bagi pekerja ataupun anggota masyarakat. Sebagai acuan, Bapeten pun sudah memberikan informasi, silakan dapat mengacu kepada referensi NCRP nomor 147 tahun 2005 atau referensi yang lainnya. Kedua, setiap perencanaan fasilitas pesawat CT scan harus memperhitungkan beban kerja maksimum, faktor guna penahan radiasi, faktor penempatan daerah sekitar fasilitas. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kemungkinan perubahan di masa mendatang dalam setiap parameter atau semua parameter yang meliputi penambahan tegangan tabung, beban kerja, modifikasi teknis yang mungkin memerlukan tambahan pesawat Sinar X, dan bertambahnya tingkat penempatan daerah sekitar fasilitas. Kemudian yang ketiga, dalam hal pemasangan plat PB atau pembangunan dinding bata atau beton, harus sampai ke atas dan bertemu dengan lantai beton di atasnya. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi hamburan atau scatter radiation akibat mode CT scan berotasi 360 derajat selama penyinaran berlangsung. Dan hal ini dalam rangka untuk menghindari atau mereduksi efek skysen. Perlu dipertimbangkan dalam hal teknik penyambungan plat PP dan kekuatan konstruksi dari dinding yang akan ditambah lapisan PP jika menggunakan pasangan bata merah sebagai perisai radiasi. Selanjutnya, apabila pesawat CT scan tersebut telah terpasang, maka PPR importir atau instalatir wajib melakukan pengukuran paparan radiasi di sekitar ruangan CT scan. Rekaman pengukuran paparan merupakan salah satu persyaratan perizinan yang harus disampaikan kepada Bapeten. Dan ini adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Bapeten dalam hal perhitungan shielding, tentu dapat menggunakan metode CTDI atau metode dose length product ataupun metode isodose map. Itu silakan rumah sakit nanti dapat melakukan perhitungan dalam hal untuk menentukan berapa tebal dinding, berapa tebal beton atas, dan berapa tebal pintu yang digunakan.
Dan ini adalah beberapa metode, kami kira cukup matematis, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian yang terkait dengan uji fungsi dan paparan hanya untuk pesawat baru dan ganti cup. Pengukuran paparan, kebocoran, dan uji fungsi harus disaksikan oleh PPR dan ditandatangani oleh pihak rumah sakit serta pihak importer. Kemudian pastikan uji fungsi dan pengukuran paparan radiasi itu dilakukan oleh importer yang telah memiliki izin pemanfaatan dari Bapeten, dalam hal ini izin impor dan pengalihan. Kemudian mengenai metode pengukuran yang menjadi kriteria keterterimaan di Bapeten. Pak Mukhlisin, Ya. apakah jadi waktunya sisa 5 menit, Pak? Baik, cukup. Ya. Baik, kami lanjutkan. Mengenai pengukuran paparan, apabila pengukurannya itu di sekitar ruangan CT scan, maka jaraknya 1 feet, 0,3 meter. Kemudian apabila di atasnya ada hunian, jaraknya setinggi orang duduk atau 0,5 meter. Dan apabila di bawahnya ada hunian, ketinggian 1,7 atau setinggi orang berdiri. Dan ini wajib dilakukan dengan kondisi faktor eksposi yang maksimum, dalam hal ini faktor eksposi maksimum klinis, dan dilakukan di setiap titik proteksi, baik itu di ruang operator, depan pintu, ruang tunggu, dan ruang sekitarnya. Khusus untuk pesawat CT scan, ternyata berdasarkan pengalaman dan sudah dilakukan analisis oleh perizinan Bapeten, dengan pengukuran 30 cm, ternyata ada hal yang tidak tercover dalam pengukuran paparan tersebut, yaitu apa? Pada saat pengukuran di luar atau lebih dari jarak 30 cm, ternyata memberikan bukti paparannya cukup tinggi apabila shieldingnya tidak baik dalam desain ruangan CT scan. Dan ini menjadi rekomendasi, silakan untuk dilakukan pengukuran pada jarak 30 cm, 1 meter, 2 meter, atau bahkan sampai titik di mana nantinya diketahui dose rate-nya sudah memenuhi persyaratan keselamatan. Kemudian terakhir mengenai kebijakan Bapeten terkait dengan pandemi, apabila personilnya tersebut SIP PPR-nya sudah expire dan belum dapat melakukan perpanjangan atau penyegaran, maka silakan membuat komitmen dan silakan melakukan pendaftaran dan nanti akan diperpanjang masa berlakunya. Kemudian uji kesesuaian, kalibrasi, kemudian pembacaan TLD, kemudian pembacaan dosimeter baca langsung PENDOS, itu juga diekskalasi pemenuhan persyaratannya dengan melampirkan surat komitmen, mengingat beberapa laboratorium mengalami kendala dalam melakukan layanan kalibrasi ataupun pembacaan hasil dosis TLD tersebut. Kemudian apabila terjadi ketidaksesuaian ruangan, sebagai contoh alat CT scan-nya itu digunakan untuk COVID, walaupun ketentuannya itu 6x4x2,8, selama itu digunakan untuk layanan COVID, maka akan diterbitkan izin dengan kondisi tertentu. Sebagai contoh juga sudah ada beberapa rumah sakit yang membangun ruang CT scan dalam bentuk modular, tentu ruangannya juga tidak memenuhi, maka diberikan kebijakan, diterbitkan izinnya oleh Bapeten, namun hanya khusus untuk pemeriksaan COVID-19. Dan ini adalah janji layanan di perizinan Bapeten, seandainya alat itu digunakan untuk layanan COVID, maka akan dilakukan evaluasi paling lama 1 hari atau 2 bulan terbitkan perizinannya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang berbahagia peserta seminar, pertama, apabila Bapak Ibu dalam rangka pengadaan pesawat CT scan ataupun alat X-ray yang lain harus dari distributor yang telah mendapat izin pengalian dari Bapeten dan tentu juga memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Scan harus mempertimbangkan seluruh persyaratan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyiapan SDM, ada PPR, radiolog, kemudian fisika medis, radiografer, peralatan UTAN yang memiliki sistem proteksi yang baik, dokumen, dan lain-lain. Saya kira demikian presentasi dari kami, perwakilan dari Bapeten. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Mukhlisin atas presentasinya.